Haleluya. Saya Pendeta Tian Rope senang menyapa Anda kembali dalam program Pagi Bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini kita bisa bersandar pada banyak hal, kekuatan fisik, keuangan, sahabat, keluarga, bahkan pelayanan. Tetapi satu hal yang pasti, semua itu bisa berubah dan melemah. Hari ini kita diingatkan tentang Tuhan yang menopang. Tuhan bukan hanya menopang kita di masa muda yang kuat, tetapi juga saat kita sudah rapuh, saat kita sudah tua, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tuhan tidak meninggalkan kita seiring usia. Justru saat semua meninggalkan, saat semua tidak bersama-sama lagi dengan kita, saat tidak ada orang yang lagi mau menolong kita, Tuhan tetap setia memikul dan menyelamatkan saudara dan saya. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami mengucap syukur buat kesempatan pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan, Tuhan sucikan, kuduskan, dan layakan kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu pagi hari ini akan semakin memberikan kami kemampuan, memberikan kami kekuatan untuk kami berjalan melalui hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca dari Yesaya pasal 46 ayatnya yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap diam. Apa artinya? Karakter Tuhan tidak berubah oleh waktu. Dia tetap setia. Dia tetap mengasihi. Dia tetap menopang dari awal hingga akhir. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dunia berubah, usia bertambah, tubuh melemah. Orang-orang di sekitar mungkin tidak lagi peduli sama kita. Kadang kita sendiri merasa tidak berguna lagi. Tapi Tuhan tidak berubah. Saudara, dikatakan bahwa sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Apa artinya digendong oleh Tuhan? Tuhan menanggung beban kita. Saat kita tidak sanggup berjalan, Dia tidak memaksa kita, tapi Dia mengangkat kita. Yang kedua, Tuhan dekat secara pribadi. Menggendong adalah tindakan intim, penuh kasih, bukan dari jauh. Yang ketiga, Tuhan tahu keterbatasan kita. Dia tidak menuntut kekuatan yang kita tidak punya. Contohnya, dalam Alkitab, Elia, setelah pelayanan besar, dia kelelahan, ingin mati. Tapi Tuhan tidak marah. Tuhan tidak memarahi Elia. Tuhan beri makanan, Tuhan beri minuman, dan Tuhan memberikan istirahat kepadanya. Saudara bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Yang kedua, Ayub. Saat semua hilang, Tuhan tetap menopang dia melalui badai. Sampai akhirnya memulihkan kehidupan Ayub 2 kali lipat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada ilustrasi seorang ayah menggendong anaknya melewati sungai yang deras. Anak itu tidak berpegangan kuat, tapi tetap selamat. Karena apa? Sang ayah yang tidak melepaskan dia. Demikian juga dengan Tuhan. Kitalah yang digendong. Bukan kita yang berpegangan, tapi Tuhan yang menggendong kita. Tuhan berkata, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus.
Ini artinya apa? Tuhan sudah membuktikan kesetiaannya di masa lalu. Dia tidak pernah gagal menepati janjinya. Apa yang Tuhan mulai, dia akan genapi. Filipi pasal 1 ayat 6 berkata, Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Jangan takut akan masa depan, sebab Tuhan yang menopang kita telah membuktikan dirinya di masa lalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari kita renungkan, apa yang sedang membuatmu lelah? Apakah engkau merasa sendiri dalam beban hidupmu? Apakah engkau merasa usiamu sudah tidak berguna lagi? Jawaban firman hari ini jelas. Aku menggendong kamu. Aku menanggung kamu terus. Aku memikul kamu. Tuhan tidak pernah menyerah atas hidupmu. Mazmur 68 ayat 20 berkata, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Tuhan Allah memberi keluputan dari mal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tidak harus berjalan sendiri. Tuhan menopang, bahkan saat kita tidak lagi sanggup berdiri, Dia menggendong kita. Jangan kuat karena ingin terlihat kuat. Beranilah menjadi lemah di hadapan Tuhan, karena kuasanya sempurna di dalam kelemahan kita. Sebagai ayat penutup, Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya ulangi lagi saudara, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang menopang. Engkau tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketika kami lemah, Engkau kuat. Ketika kami tidak sanggup melangkah, Engkau menggendong kami. Kami percaya bahwa Engkau menanggung beban hidup kami, bahkan yang tak bisa kami ceritakan pada siapapun. Berilah damai, beri kelegaan, dan ajarkan kami bersandar kepadamu. Kami percaya bahwa kasih dan penyertaan-Mu akan terus menopang kami sampai akhir hidup kami. Hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu, seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Sepanjang hari ini mereka akan beraktivitas, mereka akan bekerja, berkati pekerjaan mereka, mereka akan berusaha, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati pendidikan mereka, anak-anak mereka, Tuhan berkati semua. Dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan memperlihatkan kuasa dan kebesaran-Mu, bahwa Engkaulah Allah yang sanggup mengadakan, Engkau Allah yang memelihara mereka, Engkau Allah yang selalu menyertai mereka. Berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai yang terendah. Berkati bangsa ini, dan biarlah bangsa ini selalu ada dalam belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.